Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi, bab 76-80. Bab 76. Dilihat dari nama besarnya, sepertinya master itu cukup hebat. Lalu apakah kamu punya cara untuk menghubunginya? Tanya Minglan pada putranya. Tentu saja ibu, aku memiliki nomor teleponnya dan aku juga tahu tempat tinggalnya di kota Shenzhen. Tapi bu, sepertinya kita tidak perlu datang ke kota Shenzhen karena aku dengar dalam beberapa hari Master Mo Jun akan datang ke kota Xia untuk mencari mantan istri dan putrinya. Jawab Guanxing. Bagus, itu kesempatan kita untuk mengundang Master Mo Jun ke keluarga kita. Beritahu paman pertama dan paman keduamu untuk langsung menghubungi Master Mo Jun itu dan mengajukan kerjasama, sebelum nanti kita perkenalkan dia ke keluarga baik kita. Perintah Minglan. Di villa nomor 1, Ganbu Mountain Villa. Setelah tiba, Qi Jian dan Xiao Yu segera masuk ke kamar mereka dan mulai membersihkan diri. Setelah selesai mereka beristirahat di kamarnya hingga sore. Namun tidak dengan Dan Ran, ia merapikan villa besar itu sendirian, sepanjang hari. Fisik tangguhnya sebagai seorang yang bergelut di kemiliteran, membuatnya memiliki tenaga hampir 3 kali lipat dari wanita biasa. Adik ketiga, kau bekerja sangat keras hari ini. Terima kasih untuk itu, dan maaf, kakak tidak membantu, kenapa kau tidak mengajak kakak untuk melakukannya bersama? Tegur Qi Jian yang sangat kaget setelah turun dari kamarnya. Ia begitu kasihan melihat tubuh Sintal dan Ran yang penuh keringat, seolah dirinya adalah kakak yang tak punya hati membiarkan adiknya kelelahan sendirian. Tidak kakak pertama, aku sudah biasa melakukannya selama ini kak, sebelum semuanya pindah ke sini, aku juga sudah selalu melakukannya sendiri, kan? Jawab Dan Ran tulus. Qi Jian lalu mendekat dan memegang kedua tangan Dan Ran, kemudian ia berkata dengan lembut, sekarang kau sudah tidak sendirian lagi di sini, jadi semua tugas rumah mulai sekarang akan kita lakukan bersama, kau tidak boleh melakukan semuanya sendiri, apa kau mengerti? Baik kakak pertama, terima kasih kak. Jawab Dan Ran lembut dengan senyuman tulus di bibirnya. Beberapa saat setelah itu, Luqian juga tiba bersama Samsi, yang ditugaskan sebagai pengawalnya. Sementara Lin Jia, masih tetap berada di keluarga Bai untuk sementara waktu. Kakak pertama, kakak ketiga, aku kembali. Kenapa kakak mengobrol di sini? Di mana yang lain? Apa kakak Tian belum kembali? Tanya Luqian. Adik kelima, kau sudah kembali. Wah, banyak sekali barang bawaanmu, rasanya seperti kau tidak akan pernah kembali ke rumah keluarga Bai lagi. Kata Qi Jian bercanda. Pipi Luqian seketika itu memerah. Kakak, kenapa kau menggodaku? Aku akan beritahu kakak Tian supaya hukumanmu ditambah nanti malam. Balas Luqian menggoda, namun dengan menampilkan wajah yang sangat malu. Sekarang malah wajah Qi Jian yang memerah, dengan malu ia berkata, kau ini, apa yang kau katakan adik kelima? Kau berani menggoda kakak, awas saja nanti jika kakak Tian datang, aku akan memintanya untuk menguncimu bersamanya di dalam kamar, agar kau tahu betapa hebatnya kakak Tian. Balas Qi Jian yang tak mau kalah. Luqian, maksudku, kakak kelima, kau baru tiba. Sapa Xiao Yu yang baru keluar dari kamarnya. Adik keenam, kau mau membantu kakak kelimamu. Jika begitu, aku akan minta kakak Tian menghukummu juga nanti. Canda Qi Jian. Hah? Tidak kakak pertama, aku tidak tahu apa-apa. Kakak, sudah kau jangan goda mereka terus, ayo kita persiapkan makan malam bersama, mungkin sebentar lagi kakak suami dan adik keempat akan pulang. Ajak Dan Ran menengahi. Ayo, kalian juga ikut ya. Ajak Qi Jian dengan ramah pada Luqian dan Xiao Yu. Tiba-tiba saja Xiao Yu menghentikan langkah kakinya, ia kemudian terdiam beberapa saat, dan memasang wajah bingung. Kakak, aku. Wajahnya mulai menampakkan sedikit kekhawatiran dan ketakutan. Ada apa denganmu adik keenam? Tanya Dan Ran bingung. Bab 77. Sebenarnya, aku tidak begitu pandai memasak kak, apakah kakak Tian akan menyukai gadis seperti aku? Aku tidak secantik kakak-kakak semua, aku juga tidak punya latar belakang keluarga seperti kalian. Aku takut kakak Tian nanti akan menyuruhku pergi, saat dia menyadari hal itu. Kata Xiao Yu dengan suara bergetar. Kau ini. Kata Luqian berpura-pura kesal sambil menepuk lembut kepala Xiao Yu dengan kepalan tangannya. Kakak Tian itu sudah menerimamu, kau pikir untuk apa dia datang menemui keluargamu, jika hanya untuk mengusirmu pergi setelahnya.
Tambah Luqian. Adik keenam, kau pikir apa latar belakang yang kakak punya? Kakak juga hanya berasal dari keluarga kecil di kota Guang. Dan Ran ikut menimpali. Tapi kan, Kak. Tapi apa? Kakak yang seorang jenderal. Kau pikir jika kakak Tian tidak memiliki ketulusan hati untuk menerima kakak, apakah mungkin kakak ini layak untuknya? Jika kau ingin bandingkan keberadaan kita dengan kakak Tian, jangankan hanya kakak yang jenderal bintang 3, bahkan mungkin jika itu jenderal bintang 5 atau putri presiden sekalipun tidak akan layak untuk berada di samping kakak Tian. Kata dan Ran menambahkan. Dua kakakmu benar. Kau tahu Dik, kakak ini hanya seorang gadis penyakitan, sebelumnya bahkan kakak tidak mampu turun dari ranjang. Kau mungkin berpikir kau itu tidak cantik, tapi bukankah kau jauh lebih sehat dari kakak yang saat itu? Qi Jian pun ikut membujuk Xiao Yu. Luqian menaruh tas yang dibawanya ke lantai, lalu ia mendekat ke samping Xiao Yu dan berkata, lagi pula kau punya kelebihan di sini. Ini bahkan hampir sama dengan kakak Mei Ling, di antara kita semua mungkin hanya kakak dan Ran, yang bisa lebih besar darimu. Dengan sengaja ia meremas lembut bola kenyal yang menggantung di dada sahabatnya itu. Untung saja Luo Sisu dan Hua Mei Ling sedang tidak di sana, jika mereka melihat kejadian itu, mungkin mereka akan merasa seperti melihat diri mereka beberapa tahun yang lalu. Bahkan sampai sekarang mereka juga masih akan saling melakukan hal itu saat mereka sedang berdua. Luqian menekankan kalimatnya lagi dengan berkata, sejak dulu aku selalu iri dengan itu, jika kita menyajikannya bersamaan di depan kakak Tian, pasti dia hanya akan melirik punyamu. Wajah Qi Jian dan Ran yang melihat kelakuan dua adiknya itu, sejak tadi sudah tersipu. Ayo sekarang kita masak, kau tidak perlu memikirkan hal yang tak penting lagi. Kau harus tahu, kakak Tian memilihmu karena rasa pedulimu pada kami. Jika kau tidak ikut bersama kami menyelamatkan adik Luqian saat itu, mungkin penilaian kami padamu juga akan berbeda. Jika itu terjadi, sehebat apapun dirimu, kami tetap tidak akan menerimamu sebagai bagian dari keluarga ini dan tidak akan membiarkan kakak Tian menerimamu juga. Pungkas dan Ran. Mendengar bujukan ketiga kakaknya itu, hati Xiao Yu mulai tenang, ia pun memeluk sahabatnya itu dan berterima kasih, di belakang mereka dan Ran dan Qi Jian juga ikut memeluk mereka. Di kediaman keluarga Hua. 4 orang sedang duduk di meja makan, menikmati hidangan makan malam di atas meja. Sishi sayang, coba ceritakan pada Bibi, kenapa kau bisa hanya tinggal berdua dengan ibumu? Tanya Mei Ling pada Fan Sishi. Aku dan ibu sedang berlari dari ayah. Jawab Fan Sishi jujur, dengan wajah polosnya. Di mulut kecilnya masih penuh dengan makanan, yang membuat perkataannya sedikit tidak jelas. 3 orang itu mengernyit. Kenapa kalian harus lari? Bukankah ayahmu itu adalah keluarga kalian juga? Tanya Hua Zhenhao menimpali. Tidak kakek, ayah itu orang jahat, ibu bilang ibu tidak mencintai ayah. Jawab Fan Sishi dengan ekspresi wajah yang mendadak muram. Kenapa kamu bilang begitu? Tanya Mei Ling lagi. Ia mengira Sishi hanya asal bicara saja. Mei Ling tak menyadari jika wajah imut Sishi kini sudah berubah menjadi muram dan menunjukkan ekspresi marah. Bab 78. Bibi dokter, ibu itu adalah istri ketiga ayahku, dan dari istri pertama dan keduanya ayah tidak punya anak. Saat itu ibu masih kuliah, ibu pulang malam karena saat itu hujan deras. Beberapa orang preman mencoba melakukan hal buruk pada ibuku di perjalanan pulang, ayah saat itu kebetulan lewat dan ia menolong ibuku, lalu ayah juga mengajak ibu berteduh ke tempatnya. Lanjut Fan Sishi bercerita. Lalu kenapa ayahmu jahat? Bukankah ia menyelamatkan ibumu saat itu? Tanya Mei Ling bingung. Tian Fan yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara, tentu saja karena setelahnya ia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan ibunya, di mana sesuatu itu membuatnya terpaksa melahirkan Sishi. Wah, Paman, apakah Paman ini juga seorang peramal? Tanya Fan Sishi dengan mata berbinar kagum. Wajah Mei Ling langsung memerah saat mendengar perkataan Tian Fan. Akan tetapi Fan Sishi yang masih polos, mana mungkin mengerti tentang sesuatu yang disebutkan Tian Fan itu. Paman benar sekali. Tapi yang membuat ibuku lebih marah, setelah itu ayah meninggalkan ibu sendirian dengan bagian tubuh yang berdarah. Puff. Mei Ling tiba-tiba tak bisa menahan tawanya. Bibi, apa ada yang lucu? Tanya Fan Sishi bingung. Tidak sayang, Bibi hanya tersedak. Elak Mei Ling canggung. Beberapa hari setelah itu kedua istri ayahku datang ke rumah dan memarahi ibuku. Mereka bilang ibuku adalah wanita murahan dan seorang pelacur. Sementara ayah, dia hanya diam, bahkan sama sekali tidak membela ibuku. Beberapa minggu kemudian aku ada di perut ibu. Kata ibu,
Setelah kedatanganku, entah kenapa semua orang menjadi seperti dua istri ayahku itu, mereka semua juga mengatakan hal yang sama dengan yang mereka berdua katakan pada ibuku. Lanjut Fan Cixi bercerita dengan wajah yang semakin muram. Apa ayahmu tidak pernah mengunjungi kalian sama sekali? Tanya Zhen Hao lagi, tanpa disadari ia juga mulai tertarik dengan cerita gadis kecil itu. Ia pernah datang satu kali. Saat itu ibu sudah tidak mau pergi kemanapun, ibu tidak kuliah lagi, tidak melakukan apapun, bahkan tidak keluar kamar, kakek dan nenek yang sudah tua kebingungan, karena perut ibu terus membesar, mungkin mereka tidak tahu kalau ada Cixi di dalamnya. Lalu ibu memberitahu kejadian malam itu pada kakek dan nenek, dan mereka pergi ke tempat ayah, namun kakek dan nenek pulang dengan terluka parah saat itu, bahkan beberapa bulan kemudian kakek meninggal dunia. Fan Cixi mulai menangis. Cixi sayang, kenapa kamu menangis, apa kamu sedih? Tanya Mei Ling Iba. Aku juga tidak tahu Bibi, setiap kali ibu bercerita padaku, ibu juga akan menangis pada bagian ini, Cixi hanya menirunya. Jawab Fan Cixi polos. Oh, baiklah, ayo lanjutkan lagi ceritamu. Pinta Mei Ling pasrah, ia tahu jika Fan Cixi masih terlalu kecil untuk memahami emosi orang dewasa. Saat pemakaman kakek, ayah datang ke rumah dan menikahi ibu, tapi setelahnya ayah langsung pergi dari sana. Ayah hanya bilang jika dia akan datang mengambil Cixi, saat Cixi keluar dari perut ibu. Lanjut Cixi. Tiba-tiba ia meletakkan sendok dan garpu di tangannya, menangkupkan tangan sambil berkata, Ibu, Cixi sudah selesai makan, Cixi berterima kasih pada dewa, yang sudah memberikan Cixi makanan hari ini. Tian Fan tersenyum melihat tingkah anak itu seperti yang diajarkan Nenek Yu dan Nenek Jiang padanya saat ia masih kecil. Sampai di mana Cixi tadi? Tanya Fan Cixi dengan ekspresi imut di wajah mungilnya. Oh ya Cixi ingat. Setelah Cixi keluar dari perut ibu sangat bahagia dan rasa kesedihan ibu langsung menghilang. Namun tiba-tiba ayah datang dan hendak membawa Cixi pergi, ibu tentu saja tidak mengizinkan, saat itu ayah dan nenek berebut mengambil Cixi. Nenek berhasil mengambil Cixi tapi ayah mendorong nenek sampai kepalanya terbentur di dinding, lalu nenek meninggal sambil tetap menggendong Cixi. Ibu berteriak keras saat itu hingga para warga datang, dan saat itu ayah kabur. Sejak saat itu sampai sekarang, ibu selalu membawa Cixi untuk berlari dan bersembunyi dari ayah. Pungkas Cixi. Bab 79. Sedih sekali cerita ibumu, pantas saja dia membenci ayahmu, jika Bibi di posisinya mungkin Bibi juga akan melakukan hal yang sama. Kata Mei Ling. Gadis kecil, apa kau tahu siapa nama ayahmu? Tanya Tian Fan datar. Ibu bilang namanya adalah Fan Mojun, dia tinggal di kota Shenzhen Provinsi Qinghai, ibuku juga berasal dari sana, tapi kami sudah lama tinggal di kota Xia ini, dan beberapa kali alamat kami sudah berubah. Jawab Cixi. Mendengar itu Mei Ling dan Zhen Hao mengernyit. Bukankah dia adalah master nomor 1 di seluruh provinsi Qinghai? Bagaimana bisa dia melakukan hal bejat seperti itu? Batin kedua orang itu. Tian Fan yang melihat ekspresi kedua orang itu bertanya, ada apa dengan ekspresi kalian itu? Kakak Tian, Tuan Fan Mojun itu adalah master nomor 1 di provinsi Qinghai. Kata Mei Ling menjelaskan. Apapun status yang dia miliki, jika kelakuan yang ditunjukkannya tidak menunjukkan moralitas seorang pria, maka kita tidak perlu menaruh hormat padanya. Kata Tian Fan tegas. Seperti halnya pria yang paman rawat itu. Sebenarnya secara tidak langsung, akulah yang mematahkan tangan dan kakinya. Lanjut Tian Fan. Maksudmu? Tanya Zhen Hao bingung. Yang ku maksud adalah Tang Sanji, putra Tang Sangguan itu paman, dia berani merencanakan hal jahat dan menculik tunangan kelimaku, karena itu aku memberinya sedikit pelajaran kecil. Jawab Tian Fan santai. Apa? Ayah merawat orang brengsek itu di rumah sakit kita. Ayah ini benar-benar. Tunggu dulu, mana ayah tahu dia melakukan kejahatan seperti itu? Ayahnya bilang pada ayah, dia mengalami kecelakaan mobil, mana mungkin ayah harus menyelidiki dan mengonfirmasi sampai hal sedetil itu. Jawab Zhen Hao membela diri. Segera pulangkan dia dari rumah sakit kita, jika tidak aku tidak akan pernah pulang ke sini lagi. Berani-beraninya dia meminta bantuan setelah mencoba mencelakai adik-adikku. Kata Mei Ling marah sambil berkacak pinggang. Di kamar tempat Sanji dirawat. Ayah, bagaimana kondisi tangan dan kakiku, apakah aku masih bisa sembuh? Operasinya sudah selesai tapi kenapa aku masih tetap tidak bisa merasakan kedua tangan dan kakiku? Tanya Tang Sanji yang tangan dan kakinya masih tergantung di tiang besi, dan seluruh tubuhnya dibalut perban seperti mumi. Kamu tenang saja nak,
kepala rumah sakit Hua sudah mengatakan, dia akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhanmu. Jawab Tang Sangguan. Ayah, apakah putri kepala rumah sakit Hua sudah datang? Apakah dia tahu aku dirawat di sini? Tanya Sanji dengan wajah masam karena panik. Namun Tang Sangguan tidak melihat ekspresi putranya itu. Matamu memang jelinak, tapi sayang dokter cantik itu sepertinya tidak tertarik denganmu, dia itu sudah punya pacar. Kata Tang Sangguan nampak sedikit kecewa dan tak berdaya. Bukan ayah, bukan begitu maksudku, dia juga ada di sana saat tunangan Luqian menghajar para penculik suruhanku, ayah. Jika aku tidak salah memahami, Dr. Mei Ling juga adalah salah satu kekasih pria itu. Jika dia sampai tahu aku dirawat di sini, mungkin dia dan kekasihnya itu akan langsung meminta kepala rumah sakit Hua untuk mengusir kita dari sini. Kata Sanji gemetaran. Apa? Bagaimana mungkin semuanya begitu kebetulan? Jika begitu Pria yang mana ayah? Tanya Sanji kebingungan karena ayahnya tidak melanjutkan perkataannya. Tidak ada nak, lalu apa pria itu tidak tahu kalau kau adalah putraku? Mengapa dia begitu berani melakukan ini padamu? Tanya Sangguan berusaha terlihat tenang. Bab 80. Itu karena aku adalah menantu dari 3 keluarga terkaya di kota Xia, sekaligus menantu dari kepala rumah sakit Hua Medica ini, jadi apa kau pikir aku masih harus memandang tinggi keluarga nomor 4 seperti kalian? Tanya Tian Fan dengan nada mengejek dan sangat merendahkan. Dia membuka pintu ruangan itu, bahkan dengan tanpa menyentuhnya. Situasi itu benar-benar sangat keren, namun di mata Tang Sangguan, itu adalah hal yang sangat menakutkan. Dia sendiri bukanlah seorang praktisi bela diri, namun bagaimanapun dengan posisinya sekarang, dia termasuk sering berinteraksi dengan para master bela diri itu. Lalu yang Tian Fan tunjukkan saat ini, bukankah itu adalah pengendalian energi? Bukankah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memasuki ranah kultivator? Pantas saja Master Bao Zhang langsung memutuskan kontak dengan keluarganya, tentu saja dia hanya menyelamatkan dirinya, karena sebesar apapun bayaran yang mampu Sangguan berikan padanya, itu tidak akan cukup jika harus ditukar dengan nyawa. Pantas saja Master sekelas Wu Linjia begitu hormat pada pria ini, tapi bagaimana ini mungkin? Usia pria itu mungkin hanya beberapa tahun lebih tua dari putrinya. Bruk! Tiba-tiba Tang Sangguan berlutut di hadapan semua orang di sana. Tuan muda, ampuni kami tuan, aku dan putraku sudah buta karena tak mengenali Master sehebat Anda, bisakah Anda mengampuni kami hari ini, tuan? Kami berjanji tidak akan pernah berulah seperti ini lagi di masa depan. Kata Tang Sangguan dengan penuh hormat. Apa untungnya bagiku mengampuni kalian? Tanya Tian Fan datar. Tuan muda, jika Anda mengampuni keluarga kami pasti akan memberikan kompensasi yang sepadan dengan kebesaran hati Tuan muda. Juga untuk mengganti rugi kebodohan yang kami lakukan pada Nona Bai. Kata Sangguan membujuk. Ayah, apa yang sedang ayah katakan? Kata Sanji menegur. Diam kau, aku sedang berusaha memperbaiki kekacauan yang timbul, karena hal bodoh yang sudah kau lakukan. Bentak Sangguan. Mendadak nyali Sanji ciut, saat mendengar bentakan ayahnya itu. Apa yang bisa kau tawarkan padaku? Tanya Tian Fan mulai sedikit tertarik. Jika memang bisa menaklukkan keluarga nomor 4 di kota Xia ini, mungkin Tian Fan akan mendapatkan beberapa manfaat tambahan, lagi pula seperti kata pepatah, 1000 teman itu masih terlalu sedikit, dan 1 musuh saja sudah terlalu banyak. Lagi pula Tang Sanji sudah mendapatkan pelajaran dari Lin Jia, jika memang dia akan benar-benar berubah menjadi lebih baik, bukankah semua orang layak untuk mendapat kesempatan kedua? Memikirkan itu, akhirnya Tian Fan memutuskan untuk tidak bersikap terlalu kasar dan menekan. Tuan muda, saya memahami beberapa hal tentang Anda, kemungkinan saya punya beberapa bahan obat yang mungkin bisa menarik perhatian Anda, Tuan. Kata Sangguan langsung ke intinya, saat ia merasa ada harapan. Bahan obat seperti apa yang kau maksud? Tanya Tian Fan tanpa menunjukkan ekspresi ketertarikan. Saya memiliki ginseng panax berusia 500 tahun, dan beberapa akar tumbuhan kuno, juga beberapa bahan obat lain yang mungkin berguna untuk Anda Tuan. Kata Tang Sangguan lagi. Sejak tadi ia masih tetap berlutut, dan kakinya sudah sedikit mati rasa, bagaimanapun di usianya yang sudah menginjak kepala 5, berlutut dalam waktu lama itu bukanlah hal yang mudah dilakukan. Tian Fan memperhatikan itu, dia bisa melihat sedikit ketulusan di mata Tang Sangguan, dan juga yang terpenting, ia cukup tertarik saat mendengar Tang Sangguan menyebutkan ginseng panax berusia 500 tahun. Bukankah itu salah satu bahan obat penting untuk penyembuhan kakek Luo? Batin Tian Fan. Baiklah, melihat seberapa tulusnya sikapmu,
mungkin aku akan mempertimbangkan memberikan keluarga Tang kalian kesempatan kedua. Sekarang bangkitlah dan rawat putramu dulu, aku harus kembali ke rumah, kelima istriku yang lain mungkin sedang menungguku di rumah. Besok aku akan kembali kemari dan menemuimu lagi. Satu lagi, kau bilang pada putramu untuk memperbaiki perilakunya, jika dia bisa melakukannya dengan baik, bukan tidak mungkin aku akan membantu menyembuhkan kaki dan tangannya, seperti semula. Tegur Tian Fan. Bersambung.